Definisi hadoroh. Dalam Islam, kehidupan bukanlah sesuatu yang berjalan tanpa arah. Setiap manusia hidup dengan cara pandang tertentu, yang menentukan bagaimana ia berpikir, bersikap, dan bertindak. Cara pandang inilah yang disebut dengan hadoroh. Secara bahasa, hadoroh berasal dari kata al-hadar, yang berarti kehidupan perkotaan sebagai kebalikan dari al-badu, yaitu kehidupan pedalaman. Namun, makna hadoroh jauh lebih dalam, yaitu metode kehidupan atau thariqah al-hayat. Secara istilah, hadoroh adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan atau majmu' al-mafahim anil hayat. Dari persepsi inilah lahir nilai, aturan, dan arah hidup manusia. Setiap peradaban berdiri di atas hadoroh yang diyakininya. Adapun hadoroh Islamiyah adalah cara pandang kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam memandang kehidupan dunia bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menegaskan bahwa hadoroh Islam menyatukan kehidupan dunia dan akhirat dalam satu keselarasan. Penjelasan dari definisi. Mafahim adalah pemikiran-pemikiran yang meyakinkan dimanifestasi dalam tingkah laku. Perilaku kadang bersifat maknawi seperti makna akidah ataupun akhlak, dan kadang bersifat materi madiyah seperti halnya sholat, jihad, dan pendirian masjid-masjid dan rumah-rumah. Mafahim tentang kehidupan menurut Islam adalah seluruh persepsi yang dihasilkan oleh kaum muslimin berdasarkan asas Islam seperti fikih, tafsir, dan undang-undang yang mengatur kehidupan, seperti sebagai bentuk perjanjian, dokumen-dokumen milik pengadilan dan masjid, beserta peranan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, yang merupakan bentuk-bentuk fisik yang bersifat khas identik sebagai milik kaum muslimin serta lahir dari sudut pandang tentang kehidupan. Lalu konsep itu bentuknya bagaimana? Kok bisa jadi peradaban? Karena konsep atau mafahim itu nggak berhenti di pikiran saja, namun jadi tindakan juga. Bahkan Al-Quran menegaskan kalau perubahan masyarakat dimulai dari dalam diri, lebih tepatnya dari pemikiran. Jadi peradaban itu bukan cuma bangunan megah ya. Iya. Peradaban lahir dari ide, keyakinan, nilai baru, kemudian tercipta tindakan dan sistem. Makanya tafsir, fikih, hukum sosial, itu semua bagian dari mafahim yang membentuk hadharah Islam. Posisi sakofah dan madaniyah dalam hadoroh. Dalam Islam, kehidupan tidak berjalan tanpa arah. Setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap peradaban dibangun di atas cara pandang hidup yang jelas. Inilah yang disebut dengan hadoroh. Di dalam hadoroh terdapat dua unsur penting, yaitu sakofah dan madaniyah. Sakofah adalah sekumpulan pengetahuan yang membentuk cara berpikir dan sikap manusia dalam memandang kehidupan. Ia mencakup pemikiran tentang hukum, ekonomi, sejarah, dan seluruh sistem yang mengatur kehidupan manusia. Sakofah bukan sekadar ilmu, tetapi cahaya yang menuntun arah peradaban. Dari sakofah inilah lahir aturan, nilai, dan sikap hidup yang membedakan satu peradaban dengan peradaban lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, madaniyah adalah segala bentuk materi yang dapat diindra dan digunakan manusia dalam menjalani kehidupan. Madaniyah menjadi sarana, bukan tujuan. Ia mengikuti sakofah yang mendasarinya. Karena itu, madaniyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, madaniyah yang berhubungan dengan hadoroh dan menjadi bagian darinya. Madaniyah ini lahir dari sudut pandang kehidupan tertentu. Sebagai contoh dalam Islam, membangun rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga bentuk ketaatan. Seorang muslim membangun rumah dengan menjaga aurat, kehormatan, dan privasi keluarga. Karena itulah, rumah seorang muslim dirancang agar tidak memperlihatkan aurat wanita. Salah satunya dengan adanya pagar atau pengaturan ruang yang sesuai syariat. Inilah madaniyah yang lahir dari hadoroh Islam. Yang kedua, madaniyah yang bersifat universal, yaitu hasil dari ilmu pengetahuan dan industri seperti teknologi, alat laboratorium, dan perabotan. Madaniyah ini tidak lahir dari suatu hadoroh yang tertentu.
sehingga boleh dimanfaatkan oleh siapapun, dari manapun asalnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Madaniyah ini hanyalah sarana, bukan penentu arah kehidupan. Maka, Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkan Madaniyah, namun tetap menjadikan sakofah Islam sebagai kompas dalam membangun peradaban. Jika tiap peradaban berbeda, apakah artinya Islam menutup diri? Tentu saja tidak. Bisa dibilang Islam memilih dengan mengambil yang umum dan menolak yang bertentangan dengan akidah. Lalu dalam Al-Quran mengajarkan kita agar tidak mengikuti nilai yang bertentangan dengan akidah. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Maksudnya adalah, nilai hidup kita harus mengikuti ajaran Islam. Dan tentu saja Islam tetap membuka diri terhadap sains yang bermanfaat bagi kita. Islam juga tegas mengenai simbol agama lain, misalnya persoalan tidak mengikuti identitas yang menodai tauhid, yang seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Inilah yang menjadi dasar kenapa simbol yang mengandung akidah lain tidak boleh dijadikan bagian dari kehidupan muslim. Kalau masjid itu dalam Islam cuma tempat sholat, enggak, masjid adalah pusat pembentukan peradaban. Bahkan Al-Quran menyebut masjid dibangun untuk menegakkan nilai takwa dan mempersatukan umat. Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masjidillahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Makmur itu bukan cuman ramai sholat kan? Iya, makmur artinya masjid hidup sebagai pusat diskusi dan solusi masyarakat. Masjid Nabi dulu jadi pusat pendidikan, pemerintahan, pengadilan, bahkan diplomasi. Jadi masjid itu corong peradaban Islam. Sekarang, pertanyaannya, apakah Islam itu mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi? Islam sejak awal sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Bahkan pada surah Al-Alaq, ayat pertama yang turun adalah tentang membaca dan belajar. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil 'qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini merupakan fondasi besar pada saat Islam memulai kebangkitan pada ilmu pengetahuan. Daulah Islamiyah memberi perhatian besar pada pendidikan melalui kewajiban belajar, pembangunan sekolah, universitas, perpustakaan, serta penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban. Kebijakan seperti pendirian Baitul Hikmah, pembangunan masjid sebagai pusat ilmu, dan penyebaran buku mendorong lahirnya peradaban ilmiah Islam. Dukungan negara ini melahirkan banyak ilmuwan besar di bidang astronomi, fisika, matematika, kimia, dan kedokteran seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, Jabar bin Hayyan, dan Ibnu Hafiz. Karya-karya mereka
menjadi rujukan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Jadi kesimpulannya, peradaban Islam atau hadarah bersumber dari akidah yang membentuk pemikiran atau thaqafah dan tata kehidupan umat. Sementara Madaniyah dibedakan antara yang terikat nilai Islam dan yang bersifat universal. Islam menolak hadarah dan thaqafah yang bertentangan dengan ajarannya, tetapi mendorong penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat eksperimental. Melalui peran negara dan masjid sebagai pusat peradaban, Islam melahirkan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan yang memberi pengaruh luas bagi dunia.